Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau selalu bersamaku di setiap kehidupanku, Tuhan.
Daniel pasalnya yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrah, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan ketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman pasti diuji. Besar atau kecil bentuknya, tidak ada di antara kita yang bisa memprediksinya. Itulah sebabnya mengapa kita perlu untuk memiliki disiplin dalam membangun iman kita. Sebab disiplin akan menyiapkan kita untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak pernah kita duga. Hal inilah yang dialami oleh Sadrah, Mesak dan Abednego. Saat mereka diundang untuk hadir dalam perayaan peresmian patung diri dari Raja Nebukadnezar. Suatu acara perayaan yang berubah menjadi ujian iman yang menentukan hidup atau mati mereka. Tetapi mengapa mereka bisa terlihat mudah untuk membuat keputusan? Mengapa bisa terlihat mudah bagi Sadrah, Mesak dan Abednego untuk berkata tidak kepada titah raja? Ada dua hal yang saya ingin untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah mereka telah memiliki hidup yang disiplin secara rohani. Kita tentu ingat bahwa di awal mereka mengalami seleksi untuk menjadi pejabat yang bertugas, yang bekerja dalam istana raja. Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego telah membuat keputusan, komitmen untuk tidak menajiskan diri mereka dari segala hal-hal yang melanggar akan aturan, peraturan, hukum-hukum Allah mereka. Dan ternyata disiplin rohani yang mereka bangun itu berkorelasi dengan pengenalan mereka akan Allah. Karena mereka mengenal Allah dengan benar, maka tidak ada keraguan bagi mereka untuk berkata tidak pada saat raja memerintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah yang lain, menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Mereka tidak punya keraguan akan hal itu karena mereka mengenal siapa Allah yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita memiliki disiplin rohani yang sama seperti yang dimiliki oleh Sadrah, Mesak dan Abednego, Allah akan menyatakan dirinya kepada kita, membuat kita mengenal Dia dengan benar. Sehingga kita akhirnya tahu bahwa Kristus Yesus yang kita kenal, yang kita percaya, Dia adalah Allah yang benar. Dan pada saat kita yakin, percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang benar, maka tidak akan ada keraguan dalam diri kita saat kita harus membuat pilihan untuk berkata tidak kepada setiap hal yang bisa menjauhkan kita daripada Allah. Hal kedua yang saya ingin untuk kita sama-sama renungkan. Hati mereka tidak melekat kepada posisi dan kesenangan yang mereka dapatkan oleh karena posisi itu.
Karena hati mereka telah melekat kepada Allah. Hati mereka tidak terikat kepada segala kesenangan yang ditawarkan oleh Babel, istana raja, dan posisi yang telah mereka dapatkan di negeri pembuangan mereka. Mereka sadar bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka ada di negeri pembuangan, tapi mereka tetap sadar bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Hati mereka melekat kepada Allah. Dan karena hati mereka melekat kepada Allah, maka tidak ada rasa rugi bagi mereka untuk kehilangan posisi, kenyamanan. Tidak ada rasa rugi bagi mereka untuk kehilangan bahkan nyawa mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita adalah warga kerajaan surga. Dunia yang kita hidupi hari ini hanyalah tempat pengembaraan kita saja. Kita hanya sementara dalam dunia ini. Ya, memang dalam dunia yang sementara ini Allah bisa melimpahkan banyak hal dalam hidup kita. Posisi, harta, kenyamanan hidup, kenikmatan hidup. Allah bisa melimpahkannya dalam hidup kita. Nikmatilah, tapi jangan melekat kepadanya. Karena satu kali kita akan harus meninggalkannya. Kembali kepada Allah, kembali ke tempat di mana kita seharusnya ada, yaitu di surganya, bersama-sama dengan Dia dalam keabadian, Bapak Ibu. Sadrah, Mesak, dan Abednego punya keteguhan hati untuk berkata tidak. Sekali lagi, karena hati mereka telah melekat kepada Allah. Biarlah kiranya di tengah keadaan yang masih tidak mudah yang masih kita alami pada hari ini, saya percaya bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk kembali dengan sungguh membangun disiplin rohani kita. Bangun setiap hari lebih pagi untuk kita bisa membaca firman-Nya, untuk kita bisa lebih banyak lagi berdoa, untuk kita bisa kembali menyembah Tuhan dan meninggikan Dia, sebab Dia adalah yang terutama dalam hidup kita. Jika hati kita melekat kepada Allah, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan saat ujian itu tiba. Kita tidak akan dikalahkan oleh keadaan dan oleh kondisi yang sukar yang terjadi dalam hidup kita. Iman kita kepada Allah akan membawa kita keluar sebagai pemenang. Sadrah, Mesak, dan Abednego memang dilemparkan ke dalam dapur perapian yang bernyala-nyala itu. Tapi pada saat mereka dilemparkan dan masuk ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu, Raja Nebukadnezar melihat hal yang luar biasa. Karena 3 orang yang dilemparkan, tapi ia melihat ada 4 orang di sana. Dan orang yang keempat itu adalah Kristus Yesus, Tuhan kita. Iman yang melekat kepada Kristus akan membawa kita melihat kegenapan dari segala apa yang firman Tuhan katakan. Dan setiap janjinya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa dan mari kita minta biarlah apa yang kita renungkan pada hari ini itu boleh meneguhkan, menguatkan iman kita kembali. Dan membangkitkan kembali gairah dalam hati kita untuk membangun relasi yang lebih intim dengan Allah kita. Dia adalah Allah yang benar dan tidak ada Allah yang lain yang sama seperti Dia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang tahu setiap keadaan dan kondisi dalam kehidupan setiap kami. Engkau yang tahu ya Tuhan, apa yang menjadi kesukaran yang sedang kami hadapi pada hari ini. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa apapun ujian iman yang Tuhan izinkan untuk kami alami pada hari ini, satu hal yang kami percaya adalah bahwa Allah selalu menyertai kami. Kuasa-Mu itu selalu Engkau sediakan untuk
menopang dan menolong kami. Dan kami percaya bahwa dalam penyertaan-Mu itu ya Allah, kami percaya bahwa kami pasti akan bisa melewati ya Tuhan masa-masa ujian ini. Dan kami akan keluar bukan sebagai pribadi yang dikalahkan oleh keadaan dan situasi kami. Tapi kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami akan melihat keajaiban yang daripada Tuhan akan dinyatakan di dalam situasi hidup yang kami sedang hadapi pada hari ini. Kami akan melihat berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir untuk memelihara kami. Kami tetap terus melihat perlindungan Tuhan nyata, meluputkan, membebaskan setiap kami. Berdoa ya Tuhan, jaga kami ya Tuhan yang pada saat ini kami dalam keadaan lemah iman kami. Kami dalam keadaan bimbang dan ragu ya Tuhan. Aku berdoa minta kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kiranya Roh Kudus Engkau menjamah hati setiap kami. Sehingga jika di antara kami yang ragu, kami boleh diteguhkan kembali iman kami. Jika di antara kami ya Tuhan yang mulai kecewa dan putus asa, bangkitkanlah kembali pengharapan oleh karena iman kami kepadamu itu ya Tuhan. Bangkitkanlah kembali pengharapan di dalam jiwa kami. Buatlah kami kembali bersuka ya Tuhan. Karena kami punya Allah yang benar. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang selalu mendengar setiap seruan. Dan Allah yang selalu menjawab setiap doa dan setiap seruan yang kami naikkan kepadamu. Engkau mengasihi kami. Engkau yang memberi kepada kami perintah. Engkau juga adalah Allah yang berjanji untuk selalu ada memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami kembalikan sekali lagi segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara